Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmadani dengan NIM 1840-2037. Jurusan Ekonomi Syariah, Konsentrasi Ilmu Ekonomi semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ekonomi Politik. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu yang terjadi, khususnya isu-isu yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan mengangkat mengenai inflasi dan perekonomian di Indonesia pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa sih itu inflasi. Nah, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus kenaikan harga. Dalam hal ini bisa kita lihat dari semua tantangan yang ada, yaitu adanya pandemi COVID-19. Ini bisa kita lihat dari sisi masyarakat dan pemerintah yang menunggu kabar baik dari vaksin dan keyakinan bahwa vaksin bisa kembali memulihkan semua. Di sisi lain, Rifki menuturkan ada beberapa negara dengan perekonomian yang sudah memulih seperti Tiongkok dan Selandia Baru. Dalam hal ini, pemerintah pun dibentuk agar lebih serius menangani kesehatan pada tahun ini. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Kondisi perdagangan di luar negeri tentunya mempengaruhi nilai investasi yang akan dicapai. Dalam hal ini di subsektor minyak dan gas akan meraih investasi senilai 17,6 miliar US dollar. Dilanjutkan dengan investasi di subsektor ketenaga listrikan yang ditarget sebesar mencapai 9,9 miliar US dollar. Memang ada penurunan dibanding 2019 yang dimana realisasinya mencapai 3,3 miliar US dollar. Sejauh ini dengan adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di awal tahun 2021 menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi pada kuartal keempat tahun 2020. Meskipun belum dicapai angka positif, prediksi pada kuartal keempat minus 2,2% sampai minus 0,9%. Baiklah, di sini terjadi adanya perbaikan Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan pada triwulan ketiga tahun 2020, di mana perekonomian Indonesia tumbuh 3,49%. Hal ini disebabkan pemulihan ekonomi dan perbaikan kerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN. Dalam penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati. Dalam hal ini berbagai kebijakan baik pada sisi fiskal yang terus-menerus melakukan upaya pemulihan intensif mulai dari perpajakan, belanja negara, baik dari daerah dan pusat untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi guna untuk menghindari adanya resesi yang mana kondisi produk domestik dan bruto menurun. Ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif dalam jangka 1 tahun, ditambah lagi resiko yang berasal dari proses vaksinasi COVID-19. Dalam hal ini, Bank Dunia memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Timur dan Pasifik memiliki resiko resesi lagi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.